Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebuma Film Cadel. Ya apa kabramu kabeh lur ya? Lagi jenuh nggak kalian ini kira-kira? Coba lah cari kegiatan baru atau olahraga gitu mungkin lur, biar kalian lebih enjoy menjalani hari ya kan, lebih fresh gitu loh. Nice. Perfect. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Dear mantan, semenjak kamu menghilang, dompetku aman. Kali ini kita akan mengidul film tentang perampokan yang tidak biasa dan seru banget lur, yaitu The Hurricane Heist tahun 2018. Mengisahkan tentang sekelompok orang yang berniat merampok uang-uang lama di Departemen Keuangan sebelum uang-uang itu dihancurkan. Mereka sengaja merampok saat badai mengerikan terjadi, karena di saat itulah penjagaan uang akan lebih lemah dan seorang agen harus menghentikan perampokan tersebut. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan saran terak untuk dari dulurku nemu film ya. Lama nih nggak saran-saran nih requestannya. Cak, saran dong nama anak bertema website. Nah, coba ini aja lur. Kalau cewek itu Jumiatun Krum ya. Kalau cowok Supar di Firefox aja. Ngasih makan gampang, nggak usah nasi. Cukup pakai kuota. Monggo skejaken. I guess it worked. Pada tahun 1992 di Alabama, terjadi badai besar kategori 5 yaitu badai Andrew. Seorang pria bernama Niels membawa kedua anaknya Will dan kakaknya Brice untuk segera kabur dari badai yang akan segera menerjang. Will sempat menyalahkan Brice karena sebelumnya mereka telat kabur gara-gara Brice yang keasikan main layangan. Lalu tiba-tiba pohon besar di depan mereka tumbang. Niels langsung menghindarinya dan mobil pun tersangkut batu lur. Mau nggak mau karena badai semakin dekat, Niels membawa kedua anaknya berlindung ke rumah di dekat sana. Ternyata rumah itu kosong karena pemiliknya jelas sudah evakuasi ke tempat yang lebih aman. Niels pun meninggalkan kedua anaknya di rumah karena dia harus mengikat mobilnya agar tidak terbawa badai. Akan tetapi badai Andrew amat sangat dahsyat lur, bahkan rumah tersebut sampai terangkat. Naasnya Niels pun tewas dilindas tangki air yang menggelinding, sedangkan kakak beradik ini ketakutan karena guncangan yang hebat. Dan inilah pencurian badai. 26 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2018, kantor BMKG di negara bagian Maryland, Amerika sedang memantau badai tropis Tammy yang kemungkinan akan menghantam Florida dan Alabama. Meski dianggap sebagai badai kategori 1, namun Pak Direktur Frobisher langsung menghubungi Will yang kini seorang ahli meteorologi, dan dia diperintahkan mengamati badai Tammy menggunakan drone otomatis. Sementara itu di kota Gulfport, kepala polisi bernama Dixon memperingatkan para anggotanya untuk segera mengevakuasi penduduk karena 26 tahun lalu badai Andrew memporak-porandakan kota Gulfport dan dia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Dixon juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada penjara yang menyusup ke kota, karena biasanya saat ada kesempatan di situ ada dana umum. Gak lucu plok. Di lain sisi, agen Departemen Keuangan yaitu Perkins Scanner dan mantanku Casey Corbin terjebak macet saat akan OTW ke departemen karena ada mobil mogok dan warga juga sibuk evakuasi. Casey yang suka nekat pun akhirnya mendorong mobil mogok di depannya dan lanjut OTW memimpin 2 truk di belakangnya melewati ladang tembakau. Di lain tempat, 3 kriminal bersaudara yaitu Rice, Sander, dan Jackie sedang memasang sesuatu di menara jaringan. I don't want any looters slipping back in. Not on my watch. No one's gonna die. I call a mandatory evacuation. Somebody's tobacco. In the world. Yeah, uplink, full strength. Good job. Close her up. Sesampainya di Departemen Keuangan cabang Gulfport, terlihat banyak tumpukan uang-uang lama yang akan dihancurkan lur. Setelah itu Mbak Casey pun masuk ke dalam berangkas, yang tentunya tidak sembarang orang bisa masuk ke sana karena butuh sidik jari, pencocokan retina mata, dan juga butuh iPad khusus untuk memasukkan kode berangkas. Karena mesin penghancur uang sudah rusak dan badai sebentar lagi datang, untuk keamanan semua uang pun dimasukkan ke dalam berangkas dengan total senilai 600
$200 juta atau hampir 10 triliun rupiah, lur. Casey juga menghubungi atasannya Morris dan memberitahu jika dia akan mengubah kode berangkas demi keamanan. Setelah mengganti kode, Casey pun memasukkan iPad-nya ke dalam tas lempang. Sementara itu rekan kerja Casey bernama Randy Moreno memanggil dua spesialis teknologi yaitu Frears dan Sasa untuk memperbaiki mesin tersebut, dan mereka berjanji akan selesai sebelum jam makan siang. The shredder's down, though. 600 million is your responsibility. Love to get a reset on the vault code. Hurricanes give people bad ideas. Diagnostics and get to the root of it. You're shredding your heart out by lunch. Will yang telah sampai di lokasi langsung menerbangkan dua drone otomatis untuk mengecek kondisi badai Temi yang akan terjadi. Namun hanya dari kasat mata saja, Will sudah yakin jika badai Temi juga sama dahsyatnya, bahkan lebih dahsyat dari badai Andrew. Setelah melapor ke kantor BMKG, Direktur Niels mengatakan jika badai Temi mentok-mentok hanya masuk kategori 2 saja. Namun Will memiliki firasat jika badai itu akan jauh lebih besar karena pusaran angin yang terbentuk sangat cepat, dan menyarankan Niels agar segera mengirimkan garda nasional sebelum terlambat. Tapi seperti biasa lur, di film-film kayak gini selalu ada saja orang kacrut seperti Niels, ya kan, yang menganggap bencana alam bisa diprediksi melalui data dan angka yang muncul di sistemnya. Setelah itu Will akan pergi dari sana. Namun karena kakaknya Brice masih ada di kediamannya di kota Gulfport, Will pun terpaksa putar balik untuk menjemputnya. Terlihat Brice yang hidup santai, slow, memiliki usaha bengkel di rumahnya dan suka minum-minum Hammer. Meski Will sudah memberitahu bahwa badai Temi kemungkinan akan lebih mengerikan dari badai yang menewaskan ayah mereka, namun Brice menolak untuk pergi karena seluruh hidupnya ada di tempat itu. Bahkan Will sudah memberikan uang dan tiket pesawat agar Brice memulai kehidupan baru di tempat yang aman, tapi Brice juga mengabaikannya. Brice pun hanya meminta bantuan Will untuk menutupi jendelanya sebelum badai datang. Telling you, this one's gonna be off the guard down here before it's too late. From carefully calibrated scientific instruments. These, this storm, they ain't ever seen that. Need a fresh start, bro. I make a fresh start every day, Will. You're gonna help me board up the windows. You got a hammer? Di Departemen Keuangan, generator pun tiba-tiba mati dan sinyal telepon juga tidak ada. Maka dari itu Randy meminta Casey untuk pergi menemui Brice yang bisa membetulkan generator tersebut. Namun sebelum pergi, Casey sempat melihat Frears dan Sasa yang sedang memprogram ulang mesin penghancur uang. Karena merasa curiga dengan mereka, Casey pun akhirnya menyembunyikan iPad-nya di tumpukan uang-uang yang telah hancur. Tak lama kemudian, trio kriminal yaitu Rice, Sander, dan Jackie datang ke Departemen Keuangan yang beralasan sudah dikontak oleh Randy untuk membetulkan saluran telepon. Namun karena tidak bisa menunjukkan izin khusus, tentara yang berjaga pun mengusir mereka pergi. Tapi tiba-tiba gerbang terbuka sendiri lur, dan mereka bertiga pun langsung menembaki para tentara dengan peluru bius, yang untungnya salah satu tentara berhasil memencet tombol peringatan darurat. Phone trouble. I got a call from a guy named Moreno. What's going on? Semua pintu gedung pun langsung terkunci, begitu pula dengan pintu berangkas. Trio kriminal pun terus menembak tentara yang berdatangan, dan mereka berhasil menjebol masuk dengan cara meledakkan pintu. Di lain sisi ternyata Perkins adalah komplotan mereka sekaligus pacarnya Jackie lur. What should we do, Connor? Take a nap. Jelas tujuan mereka adalah merampok 10 triliun di dalam berangkas. Perkins dan kawan-kawan pun masuk ke ruangan Randy, yang anehnya pintu lagi-lagi bisa terbuka. Betul sekali lur, Frears dan Sasa ternyata adalah hacker yang juga komplotan dari para kriminal, dan mereka jugalah yang membuka pintu gerbang serta meretas sistem mesin penghancur uang dari seminggu yang lalu agar banyak uang terkumpul di Departemen Keuangan. Perkins and the gang juga sengaja mengincar hari saat badai datang, yang pastinya pengamanan akan lebih lemah karena semua tentara sudah dibius. Perkins pun mengancam akan membunuh mereka jika Randy tidak mau membantu.
Setelah itu, Frears dan Sasha diperintahkan Perkins untuk meretas sistem brankas agar pintunya bisa terbuka, yang menurut mereka akan memakan waktu 30 menitan, sedangkan anggotanya yang lain disuruh mengikat tentara lalu dimasukkan ke satu ruangan. Now, should you choose not to help, no blood rule will be revoked. Hacked your shredder weeks ago so that the money would pile up. Vault, how long? 30 minutes. Open sesame in 30. Tonight! Phil's point. Nice. Saat mulai menutup jendela, Casey pun datang menemui Brice untuk memintanya memperbaiki generator departemen. Brice pun terpaksa meninggalkan adiknya Will, sedangkan Will nantinya akan langsung pergi dari Gulfport begitu semua jendela sudah ditutup. Dalam perjalanan, Brice dan Casey pun ngobrol-ngobrol yang ternyata dulu Brice pernah menjadi tentara di Afghanistan dan juga mantan pemain football. Sementara itu di Departemen Keuangan, Frears dan Sasha tidak berhasil membuka pintu brankas, yang mana mereka baru sadar jika ada seseorang yang telah mengubah kodenya. Perkins pun tahu bahwa kode hanya bisa diubah oleh kantor pusat di Washington atau agen perantara yang dipercaya, tak lain tak bukan adalah Casey. Maka dari itu, Frears dan Sasha akan mencoba meretas sistemnya kembali dalam waktu 2 jam. Itu pun belum jaminan bisa terbuka. Sedangkan Perkins akan mencari keberadaan Casey. Randy pun dipaksa memberitahu di manakah Casey, yang akhirnya dia mengatakan jika Casey sedang menjemput teknisi untuk memperbaiki generator. Going on? The code, it's not working. You told or the Washington League, Casey Corbin. Where is she? Pair guy, she should have been back by now. Yes, my love. Two will be fine. Get to it. Casey dan Brice akhirnya sampai di Departemen Keuangan, tapi jelas Casey sadar ada yang janggal karena pintu gerbang terbuka dan tidak ada satupun tentara di sana. Perlahan-lahan Casey mengendap-endap masuk, namun Perkins sudah memerintahkan Rice dan Sander untuk menangkap Casey. Awalnya Casey hanya bisa pasrah karena dikepung, tapi untungnya Brice inisiatif menjalankan mobilnya untuk melindungi Casey dan mereka pun segera kabur. Sayangnya Sasha mengaktifkan beton penghalang hingga mobil pun menabrak dan Casey segera kabur dari kejaran Rice untuk melapor ke polisi. Baku tembak pun terjadi dan alhamdulillahnya Will yang OTW pergi dari kota melihat Casey dan langsung menyelamatkannya karena sudah terpojok. Go, go, go! Casey memberitahu Will bahwa komplotan perampok telah menguasai Departemen Keuangan dan kakaknya Brice sudah ditangkap. Casey pun menenangkan Will jika Brice pasti tidak akan dibunuh karena dia dibutuhkan untuk memperbaiki generator dan komplotan perampok butuh daya listrik untuk masuk ke berangkas. Karena jaringan komunikasi sudah dirusak, Will tidak bisa menghubungi orang-orang kantor BMKG dengan telepon satelit, yang akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi Gulfport dan bertemu dengan Pak Kepala Polisi yaitu Dixon, satu-satunya orang yang tersisa di kota tersebut, lur. Karena semua polisi sudah ditugaskan untuk menjaga perbatasan dan memastikan semua jalan sudah ditutup, ternyata Will kenal dengan Dixon dan mereka menjelaskan perampokan yang terjadi di Departemen Keuangan. Akan tetapi, lur, ya, Dixon juga komplotan dari perampok. Dixon mau bekerja sama karena dia tidak tahan godaan saat melihat truk-truk penuh berisi uang yang selalu melintasi kota Gulfport setiap harinya. Dan dengan uang sebanyak itu, maka Dixon yang sudah tua bisa menikmati masa pensiunnya. Melalui radio, Perkins pun mengatakan jika Sander OTW menjemput ke kantor polisi dan dia juga butuh Casey hidup-hidup, sedangkan Will bebas mau diapakan oleh Dixon katanya. Betapa terkejutnya Casey ketika mengetahui temannya Perkins adalah pimpinan dari komplotan perampok. Lalu ketika Dixon mulai lengah. Dixon here, you read me? Pretty little thing. Down now. Connor Perkins is the inside man. Not bad, huh? Do what you want with the Good Samaritan. Xander's on his way. Kejar-kejaran pun terjadi dan Casey juga kehabisan peluru, yang akhirnya Will pun memanfaatkan mobil baja anti badainya untuk menghancurkan mobil Dixon dan Sander, yaitu dengan berhenti mendadak lalu mengeluarkan fitur pasak yang menancap ke aspal, lur. Dan yang terjadi, I'm out of bullets! Do you trust me? What? Do you trust me? Help me with my harness! Okay, now you! I guess it worked.
Mumpung Sander dan Dixon masih pingsan, Casey pun segera mengambil senjata serta radio milik Dixon lalu pergi dari sana. Kini mereka bingung harus berbuat apa karena badai sudah semakin besar dan tidak ada waktu untuk meminta pertolongan. Sampai akhirnya Casey teringat Frears dan Sasha yang masih bisa menggunakan komputernya padahal tidak ada jaringan, yang menurut Will pasti mereka punya saluran khusus. Satu-satunya cara mendapatkan kode berangkas baru adalah dengan meretas server Departemen Keuangan Pusat. Maka dari itu Will yakin komplotan perampok telah memasang saluran satelit khusus di menara jaringan yang masih hidup. Ketika satelit itu ditemukan, maka mereka bisa memutusnya. Perkins and the Gang tidak akan mendapatkan kode baru dan mereka juga bisa mencari pertolongan lewat radio. Tak lama kemudian Rice menghubungi Sander yang sudah siuman. Sander melapor jika mobil mereka remuk akibat tabrakan hingga lengan Dixon patah, sedangkan Casey dan Will berhasil kabur. We could find it, hold up, and wait for help. So there can't be but 3 of those cell phones. Gonna tell us which one of those is active. Savage on him! Got it! Is Andrew there coming? Are you all right? Cut man, but I'm fine. Broken his arm. Setelah itu Will menceritakan masa lalu kelamnya saat badai besar menewaskan ayahnya 26 tahun yang lalu. Sedangkan Casey juga memiliki trauma karena dulu dia pernah mengambil keputusan yang salah hingga membuat seseorang terbunuh. Di lain sisi, Brice disuruh cepat-cepat memperbaiki generator dan dia sempat melihat ruangan para tentara disekap. Karena tidak kunjung memperbaiki dan malah minum-minum hammer, Perkins langsung mengultimatum Brice agar segera menyelesaikannya atau dia akan dibunuh. Namun sebenarnya Brice sengaja mengulur-ngulur waktu dan mencari kesempatan untuk bisa kabur dari sana. Drink. But I would not make me think about all the maidens. Dengan membawa 2 truk, Perkins dan Jackie pergi menyelamatkan Sander dan Dixon. Sementara itu Casey dan Will sampai di menara pertama yang ternyata aktif lur dan kemungkinan saluran satelit perampok ada di sana. Namun karena kecepatan angin sudah mencapai 230 km per jam dan sudah masuk badai kategori 4, Will tidak akan bisa naik ke atas menara untuk merusak satelitnya. Casey pun akhirnya punya ide untuk menarik menara tersebut dengan mobil hingga jatuh dan rusak. Will pun mulai memasang pengait dari mobilnya ke menara dengan menahan tekanan angin yang sangat amat kencang dan hampir aja ketabrak barang segede gini lur. Tapi dilalah rombongan Perkins yang OTW balik ke departemen lewat di dekat sana dan melihat mobil mereka. Will pun lanjut naik ke atas menara untuk memasang pengait, sedangkan Casey menembaki truk dan berhasil membunuh Jackie. Menara pun sudah dicantoli pengait dan Casey langsung menariknya agar terjatuh. Di saat yang sama, Frears dan Sasha berhasil meretas sistem dan kode baru yang terdiri dari 33 digit akan muncul. Namun saat tersisa 1 digit terakhir, alhamdulillahnya menara pun berhasil dirobohkan lur. Numbers coming in. Numbers to the code. 33. Casey dan Will tidak bisa kabur begitu saja karena mobil masih terkait ke menara. Will akan menyerang perampok dengan piringan besi dan memanfaatkan arus angin yang sangat kencang. Sedangkan Casey berusaha membuka pengaitnya. Sander pun auto-koit tertancap piringan besi dan ketika pengait berhasil dilepaskan, mereka pun langsung kabur dari sana. Di Departemen Keuangan, Frears dan Sasha masih mencari cara untuk mengetahui digit terakhir atau digit ke-33 yang berusaha dianalisa melalui pola dari 32 digit sebelumnya. Sementara itu, Rai sempat mencurigai Brice karena generator sempat mati, namun tiba-tiba listrik menyala kembali. Lalu ketika Rai lengah, Brice pun segera keluar melalui pintu lain yang berhasil dia temukan dan berusaha mengeluarkan semua tentara dengan memotong pagar besinya. Akan tetapi Frears yang melihatnya dari CCTV langsung mengaktifkan setruman di pagar tersebut dan Get us out of here. We'll take them. Yes, sir. Apply it forward, and it'll narrow the probability of the 30. Shit, he's trying to be the soldiers. Perkins yang luka-luka sudah sampai di Departemen Keuangan lalu memberitahu Rice bahwa Jackie dan Sander sudah tewas.
Namun tak lama kemudian Dixon pun datang bersama oknum-oknum anggota polisi yang ternyata mereka sudah menunggu kesempatan tersebut lur, yaitu ketika komplotan Perkins mulai melemah dan polisi-polisi korup ini akan menggasak 10 triliun di dalam brankas. Akan tetapi Perkins langsung menembak mati Dixon dengan cepat dan memberi tawaran ke para polisi untuk membantu dengan imbalan masing-masing orang mendapat 300-an miliar rupiah. Boys. What the hell? Everything was planned perfectly. Hold your fire! I can get that woman in here to open that vault, and I'll bonus you all at 20 million. We can work with that. Sementara itu Casey dan Will bersembunyi di dalam mall dan mereka memiliki suatu rencana. Casey pun sengaja menghubungi Perkins dan bernegosiasi agar melepaskan Randy juga Brice. Lalu Casey akan datang membuka brankasnya. Dan ketika nanti Perkins sudah mendapatkan semua uangnya, Casey meminta semua tentara juga dilepaskan. Perkins pun sepakat dengan permintaan itu dan sebagai bukti jika Randy dan Brice masih hidup, mereka berdua ingin berbicara langsung. It's me, Casey. Thank you. Randy, we're on the same team. Save yourself, man. They're gonna kill me anyway. I thought you left. I got to mention you too much. I love you. In fact, everybody loves him. Begitu mengetahui Casey dan Will ada di dalam mall, 3 polisi korup kacrut pun ditugaskan menjemput Casey. Namun yang mereka bawa hanyalah Brice saja. Casey dan Will sudah memakai baju khusus yang terikat dengan sangat kuat. Will pun sempat mengkode kakaknya Brice untuk mencari pegangan dengan kata-kata yang hanya dimengerti oleh mereka lur. Gak pakai lama, Casey langsung menembak atap kaca mall tepat di atas. Dan karena mall adalah tempat tertutup, sontak pusaran angin pun terjadi hingga menyeret semua polisi. Mampus. Casey dan Will selamat karena sudah terikat tali. Begitupun dengan Brice yang sudah mencari pegangan kuat. Back to Coldplay. Little flea flicker on my signal go long. Now! Ketika berhasil lolos dari maut, Casey dan Will pergi ke bengkel untuk mencari Brice, namun dia tidak ada di sana. Will yakin mata badai akan segera sampai di kota Gulfport dengan luas sekitar 32-64 km. Apa itu mata badai, Cak? Mata badai itu adalah sebuah lingkaran di tengah-tengah badai gitu lur, yang tenang dan suhunya hangat. Berbeda dengan dinding di sekeliling mata badai yang anginnya sangat kencang, banyak badai petir setingkat bom atom, dan tentunya sangat membunuh, ya kan? Maka dari itu komplotan perampok pasti akan memanfaatkan mata badai untuk kabur membawa 10 triliun dengan aman. Casey pun berencana menghentikan mereka dengan membuat bom mobil yang diletakkan di gerbang. Tentunya mereka perlu mobil yang tahan dari badai kencang dan juga kedap air. Dan ya, hanya mobil baja milik Will yang bisa dijadikan bom, ya kan? Jelas Will langsung menolak karena itu mobil kesayangannya dan lagi pula mobil itu milik pemerintah. Namun Casey mengatakan jika mereka berhasil menyelamatkan 10 triliun itu, maka pemerintah pasti akan mengganti mobil milik Will, yang akhirnya Will pun terpaksa menuruti permintaan Casey. Saat mengumpulkan bahan-bahan pembuat bom di rumah kaca, Rice beserta 3 polisi pun datang dan memaksa Casey untuk menyerahkan diri. Akan tetapi di saat yang sama lur, badai memicu tsunami yang cukup besar dan I'm the only one. Only for you. Friend. Perkins pun datang menyelamatkan Rice dan 1 polisi. Namun sayang Casey juga berhasil ditangkap, sedangkan Will yang terpisah diselamatkan oleh kakaknya Brice. Sesampainya di Departemen Keuangan, Perkins langsung mengancam akan membunuh Randy di mesin penghancur uang jika Casey masih tidak mau membuka brankasnya. Dengan terpaksa Casey pun mengambil iPad yang dia sembunyikan lalu membuka brankas tersebut, dan komplotan perampok begitu senang melihat uang bejibun di sana lur.
Dengan kejamnya, Perkins langsung menembak mati Randy sebagai balasan karena Casey membuat banyak masalah. Perkins pun memerintahkan bawahannya untuk segera memuat semua uang di sana ke dalam 3 truk yang masing-masingnya berisi $200 juta. Sementara itu, Will dan Brice pergi ke bengkel untuk mengambil senjata karena ternyata Brice menyimpan banyak persenjataan di balik papan lemarinya. Tak lama kemudian, mata badai pun datang. Langit menjadi cerah dan hangat, yang artinya mereka harus bergerak cepat menghentikan komplotan perampok sebelum kabur dari sana. Sesuai dugaan, mereka melihat truk-truk itu pergi dari Departemen Keuangan bersama Casey yang masih menjadi sandera. What in the hell? Well, there, it's time for the Rutledge boys to go to work. It's the eye of the storm. 40 miles wide, any day in the middle of hell. Float up. Bring her. Not done with her just. Sure as shit got the money. Pick him up, Shelley's farm. Diam-diam mereka berdua mengikuti Perkins and the gang. Namun misi menghentikan perampokan harus dilakukan dengan cepat karena dinding mata badai yang begitu mengerikan semakin mendekat, lur. Will dan Brice berhasil melompat ke truk paling belakang yang dikendarai oleh Frears dan Sasha. Nggak pakai basa-basi, Brice langsung menembak tangan Frears dan kedua pasangan itu pun diminta bersembunyi di belakang. That was too far. We did it. Satu truk berhasil dibajak, lalu Will pun melompat ke truk kedua yang dikendarai oleh Rice, Pak Polisi, dan juga Casey. Ketika Will akan menerobos masuk, di saat yang sama, Casey pun memberontak dan berduel dengan Rice, yang akhirnya dia menembak Pak Polisi dengan senjata milik Rice. Jelas truk pun oleng dan Will segera mengambil alih kemudinya karena truk akan menabrak. Akibat guncangan yang terjadi, Casey pun mendapat kesempatan mengambil senjata dan membunuh Rice. Don't make me! Dinding mata badai semakin mendekat, yang jaraknya dari truk sekitar 800 meteran lagi. Sekarang hanya satu orang yang tersisa, yaitu sang bos Perkins, dan mereka harus bertarung dengan waktu agar tidak terkena badai. Will pun meminta kakaknya untuk menggunakan strategi football, yaitu dengan mengapit truk Perkins. Will dan Brice berhasil menyalip dan terus menghalangi Perkins agar truknya tetap di belakang. Sampai akhirnya Figured it out by now, but wish I could have seen his face when he did. selanjutnya Will dan Brice harus tancap gas agar tetap berada di tengah-tengah mata badai dan terhindar dari dindingnya sampai badai menghilang. Akan tetapi mesin truk Brice tiba-tiba rusak dan dia harus menyelamatkan diri ke truknya Will. Begitu pula dengan Frears dan Sasha yang diminta ikut menyelamatkan diri. Brice berhasil melompat dan ditarik oleh Casey, sedangkan Frears dan Sasha tidak selamat karena badai menghisap truk mereka. Lalu yang terjadi? Alhamdulillahnya Casey, Will, dan Brice berhasil lolos dari dinding badai mematikan. Mereka bukan hanya berhasil menghabisi seluruh komplotan perampok, tapi juga menyelamatkan $200 juta yang masih ada di dalam truk mereka untuk dikirim ke rekening kulur. Loh, I've got you $200 million in cash. No shit. I was messing with you, you degenerates. Buyar, seru ya kan film ini, lur. Jadi tolong buat kalian yang tahu di mana tempat penyimpanan uang lama, gimana? Kita kerjasama boleh kali, lur. Assalamualaikum.